Saat ini sudah bergabung juga juru bicara PKS, Kang Pipin Sopyan. Sepertinya PKS tenggat waktunya 40 hari sudah selesai, Kang Pipin. Apakah PKS akan melirik Kim kena bujuk rayunya atau tetap konsisten mendukung Anies Baswedan, Kang Pipin? Ya, di dalam pilkada ini hampir setiap partai sebetulnya memberikan surat tugas ya kepada calon kepala daerah untuk menggenapkan tiket agar bisa berlayar. PKS di Jakarta punya 18 kursi, tinggal 4 kursi lagi untuk digenapkan. 40 hari adalah waktu yang menurut kami cukup memberikan kesempatan kepada Mas Anies supaya membawa 4 kursi lagi, terserah mau di mana, mau dari partai manapun supaya kita bisa berlayar. 4 kursi itu ya memang tidak mungkin hanya dengan pembicaraan, harus dengan bukti surat keputusan partai. Kami PKS sampai saat ini satu-satunya partai yang sudah mengeluarkan SK untuk Mas Anies agar berlayar di Jakarta. Kami mencoba untuk tawarkan, kami komunikasi politik mencoba beberapa kali ke calon mitra-mitra kami untuk ayo kalau memang benar mau berlayar Mas Anies kita dukung, ayo kita sama-sama seriuskan dari sekarang ya. PKS sudah membangun konsolidasi internal, konsolidasi struktur kader PKS di Jakarta untuk mulai mensosialisasikan Mas Anies. Yang kedua, kami juga sudah membangun, memasang billboard, baliho di Jakarta, pasangan Pak Anies dan Pak Sohibul Iman. Sehingga bagi kami, kalau misalnya ada yang tidak setuju, ayo kita duduk bareng. Nah, saya kira kesempatan ikhtiar ini sudah ditunjukkan oleh PKS kepada Mas Anies. Dan ketika sudah lebih 40 hari, ini sudah masuk bulan Agustus, kami tidak menghendaki politik sudden death. Politik di akhir-akhir yang kemudian memberikan kejutan bagi masyarakat, sehingga warga yang dirugikan. Oke, Mas Pipin, singkat mungkin ya Mas Pipin ya. Kalau misalnya Anies Baswedan memutuskan untuk menjadi kader dari partai Anda, apakah ini artinya PKS juga masih membuka peluang untuk komunikasi dengan partai lain atau ya sudah, ini ngeklik dengan Anies saja? Singkat sebelum kita ke Mas Hanta. Sudah jauh-jauh hari ini disampaikan oleh Pak Presiden PKS ya. Jadi opsinya waktu itu silakan Mas Anies kalau kita mau dukung, kami ingin kader PKS yang menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Tapi kalau Mas Anies mau masuk ke PKS nggak apa-apa, ayo kita Mas Anies jadi kader PKS, nanti cari wakilnya dari partai lain. Semua ikhtiar itu sudah kita lakukan dengan serius, ya. Bahwa ikhtiar PKS ingin supaya Mas Anies kembali berlayar karena kami tahu betul rekam jejaknya, rekam gagasan dan rekam prestasinya Mas Anies. Tetapi ketika kami mendapatkan informasi, ya baik di media maupun informasi di belakang layar bahwa partai-partai misalnya ada yang mundur, awalnya mau mendukung akhirnya tidak. Maka tentu kami harus mencari opsi lain. Opsi lain itu ada dua. Satu adalah memberikan tambahan waktu kepada Mas Anies supaya menggenapkan kursi. Ya, saya sampai kemarin masih nelpon calon mitra koalisi kita. Ayo, mana SK-nya sudah siap belum? Belum bro, katanya. Jadi semua ikhtiar itu sudah kita lakukan. Tinggal pimpinan PKS tentu menyiapkan plan B kalau misalnya pasangan aman ini tidak bisa berlayar. Baik Kang Pipin. Opsi pertama dulu disimpan dulu ya Kang Pipin. Opsi kedua belum keluar. Tapi kalau Mas Hanta Yuda melihatnya apakah PKS yang kurang 4 kursi di Jakarta ini akan kandas ditinggal oleh teman-teman koalisi sehingga Anies tidak jadi berlaga? Mas Hanta. Iya, potensinya sebenarnya Anies bisa berlaga cukup besar, Andrew. Karena opsinya cukup banyak, cukup 2 partai, PKS dengan PDIP bisa, PKS dengan Nasdem juga bisa. Jadi punya potensi opsi besar, tetapi di saat yang sama memiliki tingkat kerentanan gagal juga sangat besar sekali. Salah satunya seperti tema TV One hari ini, cukup kuatnya tsunami politik yang akan menghantam pencalonan Anies karena peta politiknya demikian. Nah, misalnya kalau kita lihat sebelum saya jawab pertanyaan itu, ada 4 faktor yang membuat kerentanan cukup tinggi. Bisa saya istilahkan titik pisah atau daya tolak koalisi untuk mendukung Anies Baswedan. Satu, ini kita bicara faktor eksternal tsunami-nya dulu. Koalisi Indonesia Maju atau KIM itu semakin terkonsolidasi kuat.
di satu sisi, tetapi di sisi yang lain kita tahu tidak ada satu partai pun di Jakarta bisa mencalonkan mengusung pencalonan gubernur itu tanpa berkoalisi. Nah, sehingga ini menyulitkan ada satu lawan Kim saat ini. Yang kedua, kita tahu bahwa ada komplikasi posisi koalisi. Maksudnya adalah begitu kuatnya daya tarik magnet partai-partai untuk bergabung di dalam pemerintahan baru Prabowo Gibran. Nah, begitu masuk, termasuk PKS, ketika Presiden PKS bikin statement apakah Pak Prabowo tidak ngajak juga PKS, misalnya seterusnya, termasuk potensi itu besar pada Nasdem, termasuk pada PKB, kecuali PD Perjuangan, itu partai tiga ini sangat besar bergabung di dalam pemerintahan. Nah, kompleksitas koalisi inilah yang memiliki potensi besar Anies sulit maju, karena kelindan dengan pemerintahan yang akan terbentuk ke depan. Di saat yang sama, Andrew, ada faktor di luar tsunami itu, yaitu unliniernya antara elektabilitas atau figur yang kuat dengan partai koalisi yang mendukung. Jadi koalisi yang kuat ada koalisi Kim, di luar Anies Baswedan. Sementara kandidat yang kuatnya Anies Baswedan, ini kan unlinier. Kalau dia linier kan kotak kosong, sangat seperti yang terjadi pada beberapa daerah, itu justru lawannya yang lemah. Ini ada kandidat kuat tapi koalisinya tidak ada, alias lemah. Tetapi ada koalisi kuat yang kandidatnya belum tentu kuat. Ini yang mendorong itu. Tambah satu lagi yang juga membuat rentannya koalisi adalah semacam cross kepentingan, persilangan kepentingan yang sangat besar di antara partai-partai ini terkait dengan representasi. Siapa menjadi cagup, cawagup, apalagi Anies tidak menjadi salah satu kader, itu menjadi dilema, masalah di kemudian hari. Misalnya sekarang Sohibul Iman merepresentasikan PKS, Anies belum berhasil mengajak partai lain. Nah, untuk masuk ke dalam, apakah mungkin PD Perjuangan mau bergabung tanpa merepresentasikan cagup-cawagupnya? Begitu juga dengan Partai Nasdem. Sehingga, apakah mungkin solusinya misalnya tiba-tiba Anies masuk dalam satu partai politik membuka potensi itu? Mungkin saja terjadi seperti Amin di Pilpres, tetapi beda pada saat itu partai-partai, jangan lupa, sedang memburu kotel efek ekor jas dalam Pilpres dan Pileg yang serentak. Sementara di Pilkada Jakarta itu tidak ada faktor itu. Nah, kerentanan yang 4 faktor inilah yang menyebabkan saya melihat potensi Kim yang mengusung Ridwan Kamil melawan kota kosong cukup besar. Meskipun potensi lepasnya satu partai di luar PD Perjuangan itu bergabung untuk menjadi kompetitor bagi Kim juga cukup besar. Jadi Pilkada DKI hari ini menurut saya sedang bergerak petanya, Pilkada daerah Jakarta ya, daerah khusus Jakarta, saya revisi DKJ saat ini sedang bergerak dalam 2 kemungkinan. Head to head saja, head to head hanya artinya koalisi Kim Ridwan Kamil berpasangan dengan salah satu misalnya PKS lawannya kota kosong, atau betul-betul pertarungan keras Ridwan Kamil yang didukung oleh koalisi Indonesia Maju melawan Anies Baswedan yang kemudian berhasil mendapatkan koalisi minimal 2 partai di luar partai koalisi Indonesia Maju. Kira-kira itu peta per hari ininya, Andrew.